Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Pernah nggak lihat orang kakinya besar kali, bertumbuh kakinya, tapi dianya secara kualitas enggak, itu namanya kaki gajah ya. Jadi kalau bertumbuh timbang kualitas dan pertambahannya. Jadi jangan, wah bertumbuh tangannya bagus itu, jadi segini tangannya, itu kanker. Jadi yang disebut bertumbuh, bertambah, meningkat, berkembang, baik jumlah, terutama secara kualitas. Nah kita sudah belajar bulan-bulan ini, terus kita belajar bertumbuh, tapi saya nggak tahu apakah saudara merasakan pertumbuhan atau tidak. Yang harusnya bertumbuh ya. Nah ada 4 faktor yang menyebabkan kita bertumbuh. Kita sudah belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka yang sudah percaya itu 3.000 orang setelah mendengar Injil dan dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun, mereka belajar, diajar para pemimpin dengan firman Tuhan. Mereka juga tekun dalam persekutuan. Mereka terus bersatu, terus mereka membangun ya hubungan satu dengan lain untuk bersatu ya. Mereka juga tekun berkumpul, berkomunitas untuk saling ya. Dan yang terakhir tekun dalam berdoa. Kalau saya perhatikan keempat faktor ini, yaitu pertama adalah tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita harus tekun cari makan rohani, yaitu firman. Amin. Makan. Ya. Makannya harus sampai kita rasakan di roh kita, di jiwa kita, sampai tubuh kita. Kayak makan makanan, kan kita nikmati pedasnya, garamnya, manisnya, enaknya, harumnya dan sebagainya ya. Setiap makanan itu aromanya berbeda-beda ya. Lalu kita kunyah, udah kita nikmati, kita kunyah, masuk ke perut kita, dicerna dia. Sehingga makanan itu membuat pertumbuhan. Amin. Ya, jadi bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah pintar pula. Anak-anak kecil dengan orang yang sudah 17 tahun beda pintarnya ya. Itu artinya bertumbuh. Ada orang badannya besar tapi otaknya enggak pintar, itu ada masalah itu pertumbuhannya itu ya. Badannya bertumbuh tapi kualitasnya enggak bertumbuh. Nah Tuhan mau firman itu kita cerna sehingga menjadi bertumbuh. Nah firman itu bisa hilang dari kita. Bisa enggak menjadikan pertumbuhan firman itu. Kita sudah belajar apa sebabnya. Sebabnya adalah tanah yang tidak baik. Tempat benih itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Benih itu akan sia-sia dalam dirinya. Ya, tidak akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat, tidak membawa pertumbuhan, tidak membawa pertambahan. Ya, tidak bawa peningkatan. Artinya orang itu sudah dengar firman, tapi tidak bertumbuh. Karena apa? Karena tanah hatinya tidak baik. Tanah hati yang tidak baik adalah firman itu asal-asalan aja. Seperti benih di pinggir jalan. Jadi dimakan burung, diambil iblis. Iblis mau mencuri firman dalam diri kita. Atau benih itu jatuh di tanah berbatu-batu. Jadi terhalang benih itu tumbuh karena akarnya dihalangi oleh batu-batu. Ya. Sehingga matilah ketika datang panas terik, artinya tantangan, mati. Jadi firman itu enggak bawa pertumbuhan, sia-sia.
ibarat orang makan tapi tidak menjadi pertumbuhan atau kesehatannya. Ya. Yang ketiga, tanah yang tidak baik itu adalah semak duri. Tumbuh tapi dicekik sama semak duri. Itu disebut di Alkitab adalah kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan. Nah, ini secara mindset dia. Dia berpikir uang, kekayaan adalah lebih penting dari firman. Sehingga dibiarkan firman itu dicekik oleh semak duri. Sehingga firman itu sia-sia. Jadi enggak bertumbuh. Yang membuat orang itu bertumbuh, firman itu seperti benih di tanah yang baik. Lalu tumbuh menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Kualitas. Satu benih jadi 30 kali lipat, itu jumlah. Tetapi kualitas juga iya. Ya. Jadi itu karena jatuh di tanah yang baik. Makanya kalau kita nanam, misalnya mau nanam cabai di belakang rumah kita atau di kebun, kita sudah tahu benihnya ini bagus, kita carikan tanah yang baik, lalu kita tanam. Nah, setelah kita tanam, itu harus kita rawat. Kalau banyak di sekitar kita ayam, kita pagari. Harus kita jaga, harus kita rawat. Kalau enggak datang hujan, padahal dia sudah kering, harus kita siram. Kalau ada rumput, harus kita buang. Kalau tanahnya berbatu-batu, batunya harus dibuang. Bahkan disiram. Bila perting, dipupuk lagi. Kalau ada ulatnya disemprot, jangan sampai daunnya dimakani, akarnya sebagainya. Tujuannya adalah supaya jangan terhalang pertumbuhan dari cabai yang kita tanam. Jadi ada perawatan sedemikian rupa, lalu benih yang kita tanam yang bagus itu akan tumbuh. Dan akhirnya menghasilkan bukan satu biji cabai lagi, tapi dia akan buahnya bisa 30, 60, bahkan 100. Iya, jadi kenapa kita rawat? Untuk memastikan benih itu tumbuh, subur, dan menghasilkan buah yang terbaik. Begitu juga benih firman itu. Gak boleh amin, udah gak kita rawat, ya biari, diambil iblis. Atau terhalang itu ya karena ada batu-batu. Ya kan? Ada tantangan. Dikatakan ada panas terik. Ada harga yang mau kita bayar, semacam tantangan untuk mempertahankan firman itu terawat, terjaga dalam hati kita, tetap dipegang, diyakini. Atau ada juga tipu daya, kekayaan. Ada juga kekhawatiran akan hidup ini, akan apa yang kita makan, minum, pakai. Akhirnya kita harus basmi itu. Atau terkontaminasi kita dengan pergaulan-pergaulan atau sistem dunia ini. Kita harus bersihkan kuman-kumannya. Itulah makanya dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena firman itu harus ditanam di hati, tidak hanya dimengerti di otak. Karena yang mau bertumbuh rohani kita. Kalau rohani kita udah bertumbuh, itu akan berpengaruh ke jiwa kita, ke tubuh kita, ke kehidupan kita di dunia ini. Karena yang dari dalam akan meluap, akan dinampakkan keluar. Jadi kualitas hidup kita dimulai dari dalam, bukan dari luar. Bukan artinya kalau orang itu kaya jasmani, pasti sudah kaya rohani, tidak. Karena cara kerja Tuhan dari dalam. Kualitas kita dimulai dari dalam. Nah, salah satu kualitas hidup kita itu namanya karakter. Orang yang karakter pasti menang, pasti kuat, tidak akan jatuh. Dan pasti berhasil. Contoh karakter yang membuat kita berhasil adalah setia. Orang setia pasti mengakhiri hidupnya dengan baik, pasti ada dalam puncak akhir kehidupannya. Ya, tetapi orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih tapi enggak setia, itu akan hilang. Makanya ada firman Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih karena tidak setia. Sebenarnya di GPDI Pemulihan ini udah banyak sekali terpanggil, terpilih, tapi enggak setia.
gugur karena masalah, gugur karena terkontaminasi dan sebagainya. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya tidak dengan baik. Ada yang mati dengan penyakit, ada yang mati meninggalkan masalah utang dan sebagainya. Apakah itu kehendak Tuhan? Tidak. Kehendak Tuhan adalah rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan atau kesusahan. Bahkan memberi hari depan yang penuh harapan yang lebih baik. Nah, untuk mencapai ini harus bertumbuh rohani kita. Dan itu akan mengikuti bertumbuh yang lain, termasuk ekonomi kita. Ya, saya mengadakan penyelidikan negara-negara yang menerima Injil, lahir baru, dan mereka terus menerima firman, mereka bertumbuh, mereka sejarah menjadi negara yang maju. Dan salah satu pengamatan saya, dan saya ada berteman dengan hamba Tuhan yang hebat di Afrika, saudaraku, itu negara sekarang sangat maju sekarang dalam semua bidang. Dulu 40 tahun yang lalu, wah itu enggak bagus negara. Pendidikan terendah, termiskin di dunia, terhebat penyakit AIDS, politik yang paling rusak, kekristenan ditindas, penyembahan berhala terhebat di dunia, voodoo, orang paling jelek di dunia. Pokoknya mereka juara dari bawah lah. Tapi sekarang enggak. Orang pendetanya aja saya kenal, ada berapa pendeta kenal, wah saking kayanya mereka dipakai untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga Tuhan memberkati dia dan gerejanya, sehingga hamba Tuhan ini bisa membeli pesawat jet untuk menginjili ke seluruh dunia. Saudara tahu pesawat jet itu ibarat mobil termahal, itu pesawat termahal. Apa mobil termahal? Ferrari dan sebagainya. Ini jet. Padahal 40 tahun yang lalu itu negara termiskin. Dan banyak pokoknya orang itu terendah lah. Tapi Injil masuk, kabar baik masuk, hidup mereka jadi baik. Bahkan gereja terbesar kalau dulu tahun 80-an itu di Korea Selatan, di Seoul. Pendetanya Yonggi Cho, jemaatnya 800.000. Gereja terbesar. Sekarang gereja terbesar di Afrika, gedung gerejanya aja 3 km kali 3 km. Gedung gereja bukan pertapahan. 3 km kali 3 km itu 3.000 kali 3.000 meter. Berarti berapa itu? Artinya sudah 9 hektar itu. 1 hektar 10.000 kan? Nah saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau ibadah sekali, ibadah 1 juta. Jadi kalau di ujung sana udah kecil. Jadi kalau pendeta khotbah, lalu ada altar call, siapa yang mau didoakan maju, itu langsung ada tim usher mengantar naik bis untuk mengantar ke depan. Karena kalau jalan kaki 3 km kan lama kali. Bisa setengah jam kan, apalagi yang sakit. Karena siapa yang duluan datang itu yang di depan. Jadi 3 km itu harus udah stop itu. Langsung ada mobil itu di setiap pintu-pintu, terus langsung dibawa itu langsung maju ke depan. Bayangkan. Ya kan? Luar biasa kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena mereka bertumbuh. Coba enggak bertumbuh rohaninya. Gak ada kabar baik. Jadi Injil itu kabar baik. Kalau kita terima dan itu bergerak, bertumbuh dalam kita, semuanya menjadi baik. Semuanya jadi baik, iman mereka. Mereka aja pernah saya posting menjadi viral itu di YouTube saya. Ya, waktu mereka kebaktian, mau datang kebaktian, mereka nyanyi, mereka bahasa roh sambil jalan mencari ruang yang mau mereka duduk. Luar biasa. Nah saudara itu kenapa? Karena mereka lapar haus akan kebenaran. Sehingga mereka menjadi tanah yang baik.
Sehingga begitu benih firman disampaikan, langsung tumbuh, mengubah mereka, membuat mereka bertumbuh, bahkan bertambah kualitasnya. Kalau kita begitu, saya pikir 5 tahun yang akan datang, luar biasa ini. Tapi kalau ibadah aja pun kadang-kadang, memuji Tuhan pun sudah berat, berdoa pun hosa-hosa, mendengar firman pun ngantuk-ngantuk, nggak konsentrasi. Nah, tekun itu artinya sungguh-sungguh dan rajin. Rajin belum tentu sungguh-sungguh. Ada orang sungguh-sungguh tapi nggak rajin, sama aja. Jadi kalau tekun itu sungguh-sungguh dan rajin. Haleluya. Nah, orang sungguh-sungguh dan rajin pasti berhasil. Alkitab bilang orang rajin dikejar kekayaan, orang malas dikejar kemiskinan. Apalagi sungguh-sungguh, nggak pernah ditolak Tuhan ada yang sungguh-sungguh. Itulah tekun. Akibat ketekunan, maka kita akan taat. Dari ketaatan dan ketekunan ini akan menghasilkan kesetiaan. Kesetiaan itu buah roh, hasil daripada Roh Kudus bekerja karena kita taat. Karakter. Kalau sudah setia, sudah pasti berhasil. Hidup kita nggak pernah redup. Maka Alkitab bilang jalan orang benar makin terang sampai seperti rembang tengah hari. Tidak makin redup. Itu. Kenapa? Karena firman itu membuat kita naik dan tidak pernah turun. Tapi firman itu bisa menghasilkan itu di dalam diri kita kalau kita terus-menerus menerima firman dengan tekun. Caranya kejar di mana firman diajarkan. Rajin dan sungguh-sungguh mendapat. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang secara manusia aku kepikiran. Padahal firman yang kita dapat itu saya sendiri bilang hebat-hebat. Dan tidak banyak orang yang bisa mendengar seperti apa yang saudara dengar. Coba bayangkan, untuk saya mengajarkan bagaimana hidup dalam pola rumah keluarga Allah, saya harus diundang, mereka harus membayar saya dengan ongkos pesawat PP, hotel yang terbaik, makan di restoran, dan harus dikasih juga PK. Jadi mereka menghabiskan uang sampai puluhan juta. Padahal saudara cukup datang, kasih 2.000 kolekte kalau ada. Kalau agak diberkati 5.000, kalau diberkati merasa 10.000, udah cukup. Tapi kadang-kadang saya pikir kok gak mahal ya gitu. Saya sendiri merasakan ini firman luar biasa, saya senang, saya semangat menyampaikannya. Tapi kok gak mengerti ya gitu. Dan banyak kebenaran yang kita dapat itu dirundukan oleh banyak orang. Tapi saya juga nggak akan berani pergi karena saya harus memberesi rumah dulu. Untuk apa saya membangun rumah orang lain, rumahku pun tak beres. Saudaralah rumah GPD Pemulihan. Jadi seorang presiden itu disebut hebat kalau rakyatnya maju. Iya kan? Kalau rakyatnya miskin, presidennya kaya raya, wah itu nggak bagus itu. Tapi seorang tua pun begitu. Kalau anaknya semua berhasil, walaupun orang tuanya nampaknya biasa-biasa, itu hebat itu. Jadi artinya orang-orang yang bersama dengan seorang yang hebat, harusnya hebat. Seorang ayah yang hebat melahirkan anak-anak yang hebat. Tapi ini nggak bisa terjadi hanya karena ayah. Ini harus semua keluarga ikut membangun. Kadang-kadang ada seorang tua, biasa-biasa dia tinggal di Toba. Tapi anaknya di Amerika kerja. Anaknya orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka ada dalam keluarga dan mereka dibangun dalam keluarga. Sehingga anak ini mengangkat harkat martabat orang tua bahkan keluarga ini. Nah, jadi kita ini keluarga Allah. Amin. Ini rumah kita, ini saudara kita. Jadi tidak bisa hanya orang tua ingin maju, anaknya tidak mau mengikutinya. Demikian juga Allah ingin kita maju, bertumbuh.
Berlimpah-limpah untuk itu dia datang. Tapi nggak bisa. Kita harus bekerja sama dengan Allah. Artinya kita harus mau menerima firman-Nya. Amin. Ayo kejar terus firman-Nya. Sampai kau lapar haus. Sampai kau berkata dalam pujianmu seperti rusa merindukan sungai. Begitu jiwa aku rindu Engkau dan firman-Mu. Seperti tanah yang gersang Tuhan, aku menantikan hujan. Begitulah kehausan kita akan Tuhan dan firman, lebih daripada kita berusaha mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk itulah kita harus dapat firman dan kita harus jaga itu firman. Rawat itu firman. Ibarat tadi nanam cabai tadi. Jangan asal ditanam dibiari. Bisa datang ayam nanti dikorei. Atau enggak datang hujan. Atau rumput nanti kalau udah tumbuh dia rumput datang. Atau datang pula hama. Maka kita harus rawat firman yang di hati kita. Dan terus kita tanam. Amin. Enggak boleh juga kita kurang makan. Kalau secara jasmani kita 3 kali makan satu hari, firman Tuhan seharusnya terus menerus kita terima kapan dimanapun. Amin. Ya namanya berusaha cari makan. Cari makan kan nggak bisa. Ya udahlah. Saya hanya sekali aja lah ke pajak, siap itu di rumah. Enggak kan? Nah, jadi sebagaimana kita cari makan jasmani, harusnya lebih lagi cari makan rohani. Karena yang menentukan hidup kita, kekekalan kita adalah firman Tuhan. Kalau makan jasmani sebentarnya itu pun tak menjamin kebahagiaan. Malah nanti dokter marahi kita, melalui dokter Tuhan marah, sehingga kita nggak boleh makan yang enak. Banyak orang kaya nggak bisa makan yang enak. Padahal Tuhan bilang kalau kamu beribadah, ku berkati roti, makanan, air, minuman. Haleluya. Jadi bersyukurlah kalau saudara masih bisa makan ini, itu. Banyak orang nggak bisa menikmati yang saudara nikmati. Haleluya. Itu bukan karena kebetulan. Karena masih ada Tuhan mengizinkan saudara. Makanya kita harus bersyukur. Amin. Nah, benih itu harus kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Itulah makanya yang kedua, tekun dalam persekutuan. Amin. Kita harus bersekutu dengan saudara seiman kita. Ketika kita beribadah seperti ini, apalagi hapruta, ada nanti komsel keluarga akan bergantian berkeliling di rumah-rumah nanti, karena jumlahnya nggak terlalu banyak yang aktif. Untuk kita boleh bersekutu, bersatu di dalam kebenaran firman, di dalam karena kalau kita bersekutu dengan tujuan Tuhan dan tujuan kebenaran firman yang kita kejar, Tuhan bilang doa mereka dijawab, Tuhan hadir di tengah mereka. Kalau Tuhan hadir, dia adalah sumber. Maka kalau kita ada dekat sumber, maka kita tidak kekurangan apa yang membuat kita bertumbuh. Tuhan mau bersekutu. Maka kita harus bersekutu. Lagi pula kita tidak bisa maju sendirian. Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai saudara-saudaramu seiman. Para pemimpin, makanya bersekutu, jangan berpisah, jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan bermusuhan, jangan terpecah. Kadang-kadang saya merenung, apalah tujuan orang datang ke gereja, saya pikir. Terlalu banyak persoalan dibikin di gereja. Padahal tujuan ke gereja sederhananya, datang untuk menyenangkan hati Tuhan melalui mempersembahkan hidupnya, pujiannya, syukurnya, persembahan kolektenya atau apa yang dia bisa buat, dan sekaligus mencari apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, apa kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan firman Tuhan. Kalau itu semua nggak banyak masalah di gereja, malah kurang masalah, selesai masalah. Haleluya. Jadi kalau enggak itu akhirnya bikin masalah. Sehingga dia bermasalah. Lalu datang masalah, tambah lagi masalah. Mana ada negara yang perang bisa maju, hancur ya.
Jadi kalau gereja masih sibuk dengan perselisihan, sakit hati, saling menyakiti, benci-membenci, memisahkan diri, aku nggak suka dia. Padahal Alkitab bilang mengasihi sesama, bahkan yang lebih lagi dengan kasih Tuhan, mengasihi musuh. Tapi karena nggak itu yang dipikirkan, pikiran daging, ya jadi nggak kehilangan arah. Kayak saya lah dulu jadi pendeta di sini, hamba Tuhan. Ngapain? Kalau cari uang ngapain jadi pendeta? Amin. Tapi banyak orang cari kekuasaan. Kok mencari kekuasaan di gereja? Hah? Jadi kalau sudah jadi pendeta kenapa rupanya? Terus masuk surga? Iya. Kalau sudah pendeta masuk surga? Jadi siapa yang masuk surga? Yang melakukan firman, yang sudah percaya dan melakukan, bertumbuh. Artinya setia sampai akhir. Supaya dapat uang, mana ada bagi-bagi uang di sini. Jadi apa yang mau kita dapat dari gereja? Firman, amin. Lalu setelah firman, kita harus rawat firman itu dengan persekutu. Kita harus saling. Ya, saling bersekutu kita, lalu kita saling mendoakan, saling menguatkan. Sharing kita dengan firman Tuhan. Sharing kita pengalaman bagaimana kita menang menghadapi masalah. Supaya orang yang sedang menghadapi masalah mendapat pencerahan. Oh ya begitu ya. Lalu kita dukung dalam doa dan dia melakukan. Jadi kita harus membantu dia. Karena firman yang kita lakukan sehingga kita berhasil, itu pasti membuat orang itu berhasil kalau mereka mendengar firman yang kita lakukan membuat kita berhasil. Amin. Karena itu bukan teori manusia. Itu firman Tuhan. Kita dorong, kita doakan, kita kuatkan, kita motivasi, kita kasih firman, kita backup dia sehingga dia lakukan firman, dia berhasil. Artinya kita jadi bertumbuh. Karena bersekutu, makanya jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, bersekutulah. Tujuannya tadi sudah jelas. Untuk kita dengar firman, nyenangi hati Tuhan, untuk kita boleh mencari tahu apa kehendak Tuhan dan menerima firman-Nya ya. Jadi yang selanjutnya itu berkomunitas, berkumpul ya dengan kelompok kecil. Komsel murni, kita sebut dulu komsel murni, enggak lebih dari 12. Kumpul, kita di situ membangun komunitas. Di situ kita saling berbagi. Di situ Alkitab bilang mereka secara bergilir katanya apa? Ayat berapa itu? Ayat 46. Dengan tekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah untuk belajar firman ya. Dan mereka bersekutu di sana. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi mereka di sana berkomunitas. Karena itu akan merawat kita. Kalau kita suka mensendiri, gampang kita jatuh. Lihatlah di binatang buas yang ada di Afrika, ada itu film atau di siaran itu. Kalau ada banteng, itu terpisah dari kumpulan teman-temannya, itu sudah sasaran empuk dari singa beruang apa itu? Harimau. Kejar dia, walaupun badannya besar dikeroyok dia mati dia. Karena Alkitab pun bilang bersatu kita teguh, berpisah bercerai kita runtuh. Jadi jangan mau saudara bercerai. Amin. Jangan mau berpisah, bersekutu dan berkomunitas. Tapi tujuannya adalah untuk saling membangun, pakai firman. Datang sama Yesus. Kalau firman dan Yesus pasti kita satu, pasti kita diubah, pasti kita bertumbuh. Itu merawatnya. Saya bisa menjadi seperti ini,
Kita karena ada bapak rohani saya, ada dulu para mentor saya yang mengajar saya, terus saya akhirnya terus bersekutu, bersatu dengan mereka. Lalu akhirnya saya punya namanya persekutuan doa, ada tempat saya bertumbuh di lingkungan komunitas tadi. Haleluya. Bahkan sampai sekarang saya terus terkonek dengan orang-orang yang bisa membangun. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang ya, dalam kebaktian keluarga semalam ya juga saya dapat ayat, saya bagikan itu di WA grup itu, saya bacakan lagi itu, ya juga itu. Ini cara kita menjaga juga, menjaga firman yang dalam diri kita, yang 2 Tesalonika 3:6 itu. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima daripada kami. Artinya mereka tidak melakukan, tidak mengerjakan firman yang sudah diajarkan, malah sebaliknya. Hati-hati, terkontaminasi, tercemar, terpengaruh. Yesus bilang sama murid-muridnya, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Terkontaminasi nanti mereka. Nah, karena sering bergaul Judas Iskariot dengan para orang Farisi, terkontaminasi. Sehingga dia mengkhianati Yesus. Dia yang menjali jalan untuk Yesus ditangkap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Bukan maksudnya di sini maksudnya kita membenci, tidak. Kita harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Amin. Mereka yang harus belajar kebenaran firman dari hidup kita. Bukan kita malah belajar dari mereka dengan cara berpikir dunia. Kenapa? Karena kebenaran itu yang sempurna, firman yang sempurna. Pikiran manusia belum tentu. Amin. Banyak orang sekarang berpikir dan iblis sedang mengusahakan supaya orang jangan pala sungguh-sungguh ikut Yesus, jangan percaya Yesus, jangan menjadi Kristen, karena iblis ingin supaya orang Kristen atau orang-orang lain jangan mengenal Yesus, jangan percaya Yesus. Cukup berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik, mudah-mudahan masuk surga. Padahal Alkitab bilang, perbuatan baik kesalehan kita yang kita usahakan, itu di mata Tuhan masih seperti kain lap kotor yang najis. Karena tidak ada satu orang pun bisa selamat karena kesalehannya, karena agamanya, karena usahanya, karena perbuatan baiknya. Karena dosa itu nggak bisa dihapus oleh perbuatan baik. Tidak salah dengan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa. Makanya iblis ingin, udahlah yang penting kita baik aja lah, nggak usah pun beragama, nggak usah pun Kristen, nggak usah pun banyak firman, yang penting baik. Nah, iblis suka itu penyesatan secara licik. Tentu kalau kita ikut Tuhan, kalau bertumbuh pasti berbuat. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, kita berbuat baik karena kita sudah hidup dalam Yesus. Dan itu buktinya kita dalam Yesus, kita berbuah. Salah satu buahnya kebaikan. Jadi kalau pohon nggak berbuah, itu bukti dia juga nggak hidup dalam Yesus. Nah, oleh sebab itu kita perlu rawat. Rawatnya yang kedua tadi, komunitas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan, komunitas maupun ibadah. Jadi ada komunitas, itu merawat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, nah nanti firman yang di dalam diri kita itu terawat, terjaga oleh saudara kita, oleh komunitas kita. Dan yang ketiga menjaganya tekun dalam doa. Gak bisa hanya kita seperti itu, harus berdoa kita supaya terjaga firman itu.
Jangan dengan dengan tipuan iblis, hilang itu firman. Dengan penderitaan, hilang firman. Dengan tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia. Kita harus berdoa. Karena berdoa itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan, sedang berhubungan dengan Tuhan, sedang berkomunikasi dengan Tuhan, sedang bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan akan intervensi dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga membuat kita terawat firman-Nya. Ya. Karena ketika orang berdoa, Roh Kudus akan bekerja. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, maka dia akan melakukan banyak hal. Ada kehidupan yang dari Tuhan mengalir. Ada damai sejahtera yang kita alami. Ada kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita. Ada intervensi Tuhan. Tujuannya supaya firman Tuhan jangan hilang, malah tergenapi janji Tuhan dan rencana Tuhan dalam diri kita. Kalau saudara baca nanti kisah para rasul, ketika mereka berdoa, Roh Kudus datang, ketika mereka berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Salah satu kekuatan rohani kita dinampakkan dari doa. Makanya orang yang mampu berdoa intim berjam-jam itu udah kuat rohaninya. Karena ketika kita berdoa berjam-jam, kita nggak berpikir lagi apa yang mau dibilangi. Enggak, banyak hal yang kita bilangi. Tentu bukan hanya sekedar minta makanan minuman lagi, banyak hal. Dan itu akibat pertumbuhan rohani. Dan berdoa itu adalah roh kita sedang bergerak, beraktivitas. Yang akibatnya kita suka menerima firman. Yang akibatnya ada hal-hal yang supranatural yang ditaruhkan Tuhan dalam diri kita. Dan banyak hal yang terjadi. Jadi firman dan doa itu saling berhubungan itu. Amin. Tidak hanya doa, tapi tidak ada pengajaran firman. Tidak hanya pengajaran firman, harus ada doa. Mulai dari doa saat teduh, doa pribadi, sampai doa bersama. Sampai nanti Tuhan memakai kau menjadi rumah doa itu berdoa syafaat untuk bangsa-bangsa. Dan itu pertumbuhan. Makanya banyak orang Kristen bilang doa itu nafas hidup. Orang Kristen. Berarti kalau nggak berdoa nggak bernapas. Atau sekali-sekali berdoa atau susah berdoa, itu kan sesak nafas namanya. Nah orang sakit itu kan nafasnya, akhirnya ditambah apa itu namanya. Mati dia nanti. Tapi ketika kita berdoa, kita sedang ada link dengan Tuhan. Coba lihat para jenderal-jenderal rohani Alkitab dan sekarang. Mereka adalah orang-orang yang menikmati doanya, menikmati Tuhan dalam hadirat. Saudara, kadang kita berdoa itu ada levelnya, ada level masih level manusiawi, ada level supranatural. Level manusiawi kita berperang menghadapi ngantuk, capek lah, digigit semut lah. Yang pikiran kita kayak mana lah, itu level manusiawi. Yang panas lah, yang mau nyuci piring lah, yang mau nyuci kain lah, banyak kali gangguan itu. Makanya betul-betul harus kita siapkan untuk berdoa itu. Nah, sampai nanti kita tembus melewati atmosfer manusiawi kita, masuk hadirat Tuhan, itu udah masuk atmosfernya Tuhan. Nah, di sini kita bisa berlama-lama. Dan inilah sebenarnya yang terpenting. Tapi kita harus lewati. Sebelum pesawat terbang mau mematikan mesinnya, dia harus memiliki stok bahan bakar yang banyak. Dia harus cukup memiliki daya dorong yang kuat untuk melewati atmosfer bumi, daya tarik bumi dan atmosfer bumi lah.
Jadi kalau sudah lewat, peng, di ruang hampa, ya udah matikan aja mesinnya, udah. Itu udah ruang lain lagi itu atmosfernya. Nah kadang-kadang waktu saya latihan dua semua rata-rata satu itu payah. Yang ngantuk lah, yang apalah, yang apalah. Yang atmosfer manusiawi kita masih belum tembus itu. Ya. Terus Allah bisa karena biasa, latih terus. Maka latihan badani terbatas, tapi kalau latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Begitu tembus nanti, pung, masuk hadirat, udah nggak ada lagi yang apa mau kita bilang, nggak kita karang lagi. Di sini kita akan menerima urapan, mendengar suara Tuhan, mengalami kelegaan. Artinya kita masuk dalam perhentian Tuhan. Tuhan yang banyak bekerja. Waktu apa itu kita yang kayaknya berjuang kan. Aduh, panas lah, apalah, yang pegal lah, yang inilah, apalagi sudah tua kan. Aduh, yang kakinya lah, apa harus luruskan lagi kakinya kan gitu. Harus tembus. Begitu tembus, masuk hadirat Tuhan, udah enak. Saudara akan bisa bertahan seperti Musa nanti sampai berhari-hari, sampai 40 hari. Si Musa itu udah masuk ke hadirat itu, makanya tahan 40 hari usia 80 tahun. Di atas gunung dingin itu loh. Apalagi malam dan pagi itu dingin. Tapi dia 40 hari sampai orang yang di bawah itu nunggu itu, orang Israel udah was-was, udah mati kurasa itu katanya. Malah nggak ada lagi kayaknya penghalang. Usia 80, saya yakin nggak bawa nasi, nggak bawa bontot dia 10 kilo beras ke atas itu, nggak ada itu. Karena dia nggak tahu kalau bakalan 40 hari. Berarti nggak makan, nggak minum. Loh, usia 80 hari, udah capek itu naik gunung Sinai itu tinggi. Orang kita naik tangga aja ke Suja sampai lantai apa udah capek. Dia tinggi sekali, usia 80. Tentu itulah sehat tubuhnya itu kan. Tapi juga oleh karena Tuhan. Haleluya. Jadi maka dia tahan 40 hari bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa? Semua dicakapi, mulai dari si Adam dulu diceritai Tuhan. Ibarat belajar sejarah dunia lah dia kan. Padahal dia belum ada itu, tapi diceritai Tuhan. Si Adam itu dulu begini, jatuh dalam dosa begini, anaknya sekian. Dia yang nulis itu, kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Itu dikasih tahu Tuhan, cerita Tuhan ditulisinya kan. Haleluya. Jadi harus belajar. Keluar dari atmosfer daging mati. Baru bisa kau nikmati nanti ketika kau cerita, enak saya berdua 3 jam tadi. Mana itu? Aku 15 menit udah pegal-pegal gitu kan. Itu sudah lain dunianya. Sudah masuk atmosfernya Tuhan. Namanya kalau di hadirat apa yang terjadi? Kita terawat rohani kita. Semuanya. Kita menerima pengurapan, sukacita dan sejahtera. Makanya ada nyanyian kita di saat terindah di hadiratmu. Berkat melimpah ada padamu. Pulihkan dan dibaharui dalam hadiratmu ada sukacita. Hadirat maksudnya kita ngalami Tuhan sangat dekat sampai bisa kita jamah atau Tuhan menjamah. Nah, melalui doa itu bisa. Doalah fasilitas infrastrukturnya. Jadi kalau saya bilang ibadah, persekutuan, saudara-saudaramu seiman, dan doa itu infrastruktur untuk jalan lintas kau kepada Tuhan. Makanya Jokowi bangun infrastruktur untuk membangun ekonomi. Jadi persekutuan, komunitas, doa itu infrastruktur. Untuk kita bisa membangun kerohanian kita. Haleluya. Dan kalau sudah sampai pada seperti itu, udah terawat saudara. Saudara pikir saya bisa hari ini, itu kebetulan, enggak. Saya menghadapi tantangan yang begitu berat. Secara manusia tentu saya enggak mampu. Tapi karena Tuhan, bahkan Tuhan sudah bilang, bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Saya dulu begitu bertobat, enjoy dengan Tuhan, ingin digagalkan iblis.
Dan situasi saya, firman yang saya terima yang begitu mantap untuk membuat saya tidak bertumbuh malah jatuh. Begitu saya masuk dalam keluarga saya sudah ditolak. Saya terintimidasi. Saya ditantang secara ekonomi. Jangan minta uang dari saya, awas kau. Minta dari Tuhanmu atau kuliah dulu apa jatuh uang itu ke mukamu. Begitu saudara. Gara-gara saya ikut Tuhan, gila-gilaan. Pentakosta pula lagi. Jadi bukan gampang. Dan saya tidak lari dari rumah keluarga saya. Udahlah tak bertobat semua kamu larilah saya. Enggak, saya di situ. Baru saya mengerti sekarang, jangan lari dari hal yang tersulit. Hadapi hal yang tersulit bersama Tuhan. Kalau sudah kau hadapi nanti, kau tidak akan mengalami yang sulit lagi. Tapi kalau kau menghindar dari yang tersulit, siap-siap kau mengalami kesulitan. Tapi bersama Tuhan tentunya. Nah disinilah perlu kita firman, di sini kita diteguhkan dalam persekutuan dan komunitas, di sini kita butuh berdoa dan didoakan. Kalau gagal kian firman, mana bisa kita ketemu? Mungkin saya sudah preman, mungkin saya sudah mati karena kanker atau apalah. Jadi enggak kebetulan. Mana bisa saya membimbing orang bertobat lahir baru, buka jemaat di mana-mana. Jadi saya sudah melewati itu dan itu enggak kebetulan. Ya udahlah di rumah, diam-diam lalu terjadi ini semua. Enggak. Makanya Alkitab bilang berjalan menabur sambil mencucurkan air mata. Untuk ini kita butuh firman, untuk ini kita butuh persekutuan, ini butuh komunitas, butuh doa dan didoakan. Sehingga firman itu bergerak dan membuat kita bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, berarti hasilnya kemenangan. Karena hasil pertumbuhan adalah buah nantinya yang nampak. Amin. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nggak ada nasib-nasibnya. Udahlah, kalau nasibnya kita masuk surganya kita. Ya nggak ada itu. Kalau udah nasibnya kita kaya-kayanya kita itu. Tidur-tidurlah kau, pasti miskin. Sedangkan kerja rajin belum tentu bisa kaya. Tapi Tuhan yang membuat kita bisa kaya, amin. Tapi ada syaratnya, hidup benar dulu, amin. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, rawatlah itu. Makanya kita bukan mau menambah kesibukan. Ada komsel, ada hapruta, ada ini, kesibukan. Enggak. Kalau saudara mengerti dan menikmati, itu semua kebutuhan kita untuk bertumbuh. Amin. Karena bahaya kalau enggak bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh, pasti sakit. Kalau enggak bertumbuh, pasti Jadi enggak ada pilihan lagi, harus bertumbuh. Amin. Bisa enggak? Anak kita usia 10 tahun segini, 25 tahun segini juga. Gimana ini? Nanti melamar jadi apa dia? Ini enggak sehat ini. Berapa umurmu dek? 24 tahun. Bah, ada masalah ini. Jadi sekolahmu udah apa? Ya masih kelas 3 SD katanya. Bah, siapa mau orang kayak gini? Tuhan juga enggak mau kita enggak bertumbuh. Amin. Kita harus bertumbuh. Berarti bertumbuh, meningkat, berkembang, bertambah. Hasilnya nanti nampak dari buahnya. Kualitas pertumbuhan kita akan menunjukkan kualitas kita. Terutama kualitas rohani. Iman kita semakin kuat, kokoh. Pengenalan kita akan Tuhan semakin hebat. Kemenangan demi kemenangan kita raih. Kita naik level. Bahkan kita bisa menolong orang lain di level di bawah kita. Amin. Siap bertumbuh? Sudah tahu caranya? Kalau enggak bertumbuh lagi tahun ini enggak tahu lagu. Kamu lah itu. Ya kan? Nanti kusuruh nanti yang sudah bertumbuh yang mementori kamu. Gak perlu lagi kurasa aku. Karena itu aja nanti khotbahku bosan kamu kan? Ya kan? Saudara, ya ini juga khotbah tapi kan saudara lihat di bensinnya kan? Ya jangan bilang itu aja.
Ya kalau nggak kau nikmati, ganti-ganti pun tetap aja itu. Iya kan? Apalagi yang namanya orang sakit dikasih pun menu bebek panggang, ayam panggang, semua. Gak enaknya itu semua. Coba kasih sama orang yang sehat, lapar pula dia. Ini yang ku tunggu-tunggu katanya kan. Amin. Langsung, wah, bukan hanya kerja berkeringat, makan pun berkeringat dia. Saking enaknya dinikmati kan. Apalagi mengekspresikan itu enaknya. Kan. Haleluya. Baru terang kuliah dunia ini katanya kan. Itu artinya makanan itu sudah sangat mempengaruhi ya kan. Apalagi secara rohani. Amin. Alkitab bilang firman itu lebih manis, lebih enak dari apapun bagi yang bisa menikmatinya. Maka mintalah sama Tuhan supaya kau sembuh, lalu teruslah makan firman ini supaya kau sembuh, teruslah jaga firman yang kau miliki dengan cara persekutuan. Karena orang lain nanti akan dipakai Tuhan menjagai firman yang dalam dirimu. Ya kan tahu, firman Tuhan sudah bilang jangan begitu. Gak boleh benci, gak boleh benci. Karena kalau benci nanti rusak itu firman kan. Gak boleh khawatir, nanti saya bantu dalam doa, jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu akan menggerogoti imanmu. Sehingga keropos. Jadi saudaramu seiman akan terus nanti dipakai Tuhan dan saling akhirnya. Yang kuat menolong yang lemah akhirnya mau bersekutu dengan yang kuat, akhirnya sama-sama kuat. Haleluya. Nah, saya percaya kalau kita bertumbuh dan kita dalam segala hal akan makin baik. Iya, makin baik, pasti. Dan lagi pula apa yang kubicarakan ini bukan hanya masalah di dunia, ini masalah kekekalan. Tapi berpengaruh langsung dalam hidup di dunia. Perhatikanlah. Saya kalau nggak bertumbuh, terus terang nggak bisa seperti ini. Samanya. Apalagi saya sudah cerita kepada kamu latar belakang saya, latar belakang EQ saya. Mana bisa. Bahkan orang tua saya pun hanya bisa menyekolahkan saya tamat SMA karena tidak punya uang. Malah saya bisa sekolah, menyekolahkan diri saya sendiri. Jadi saya sampai S3 itu, saya yang menyekolahkan diri saya mulai S1, S2, S3. Gak ada saya dari orang tua. Sementara dalam kondisi itu, saudara lihat, gedung dibangun anak sekolah semua. Itu kalau nggak karena Tuhan, nggak bisa itu. Tapi itu terjadi bukan secara natural manusiawi lagi. Saya masuk tembus dalam doa, sampai pada atmosfer supranatural itu. Sehingga Tuhan mengajari. Cobalah dulu, udah di depan mata saudara, bangun 2 bangunan. Saudara pikir ini murah? Dan waktu kita umumkan kita akan bangun kamar mandi. Awalnya kan kamar mandi ya. Lalu ini. Ternyata karena saya terpikir kebutuhan, jadi bangun gitu. Udah siap itu bangun lagi di sana gitu. Sementara bersamaan itu saya lagi kuliah, si Angel Syapuran kuliah, masih banyak kebutuhan. Coba mikir kalau pakai uang. Makanya saya nggak mau ceritakan kalau sudah sampai ratus juta uang sama ibu. Jangan ceritain sama aku. Ya juga lah. Apa yang ku kasih beban yang supranatural, kalau orang nggak hidup dalam supranatural, itu nggak supranatural itu. Iya kan? Ya, yang kayak di Kandis itu, wah banyak uangnya itu loh. Tanahnya aja 60 juta, bangunannya berapa ratus juta itu. Dan bukti saya tidak punya uang, si Burian tahu waktu beli tanah itu. Oh, dia beras. Bangunan itu juga begitu. Tapi saya begitu nggak mampu, Tuhan nggak mampu lagi aku. Doa, akhirnya Tuhan bawa. Bisa kok. Tapi sekarang nggak pernah saya dikejar orang, mana utang. Kan nggak pernah kan? Pernah kamu dengar? Kurasa dari jemaat di sini, khusus masalah bangunan-bangunan ini, Kandis segala ada saya pinjam uang kan? Saudara pikir ada warisan baru dibagi orang tua saya? Enggak ada itu. Semua
Karena Tuhan, amin. Artinya karena saya sudah bisa menembus itu, maka saya kasih tahu, ayo begini caranya. Amin. Caranya bertumbuhlah, kau akan sampai ke level itu. Kecuali aku udah punya sawit 100 hektar, bisa begitu, ya nggak bisa kau capai, harus 100 hektar lah sawit. Ini aku nggak punya, satu pohon pun tak ada punya aku. Iya kan nggak ada satu pohon pun. Kok bisa ya gitu. Nah ini apa? Haleluya. Yesus datang dari surga, maka pasti dia bisa membawa kita ke surga. Karena dia udah bolak-balik datang, pergi, dia tahu dia. Jangan coba kau ikuti orang yang belum pernah ke surga. Dari mana ke surga? Dia belum pernah dari surga, nggak tahu di mana surga. Yesus datang dari surga, dia pasti bisa bikin kita ke surga. Amin. Dan hanya Yesus yang datang dari surga, datang ke bumi, balik ke surga. Jadi udah bolak-balik dia bumi surga. Bukan hanya cerita surga, nggak pernah ke surga. Yesus itu dari surga balik ke bumi, balik lagi ke surga. Jadi udah pasti dia bisa bikin kita ke surga. Amin. Haleluya. Sama dengan kalau kita nanti sudah belajar melakukan firman, akhirnya kita berhasil. Nanti orang-orang yang mau ikuti firman yang kita ajarkan, mereka akan berhasil. Karena firman itu berlaku untuk semua orang. Dalam kondisi apapun, siapapun. Karena tiada yang mustahil bagi firman. Amin. Firman gak pernah gagal. Orang paling bodoh bisa paling pintar bikin firman. Amin. Itu makanya firman ini harus kita terima sebanyak-banyaknya. Terus menerus, makanya tekun. Haleluya. Saya bisa membimbing orang yang katakanlah IQ-nya kurang lah, jadi pintar. Karena saya sudah mengalaminya. Ada profesor itu yang di Cina, siapa namanya lupa. Bisa dia bikin orang paling bodoh di Indonesia, diambilnya dari Papua, pernah tinggal kelas 2 kali, menjadi orang terpintar di dunia. Juara. Dia belum bicara tentang firman, dia masih bicara metodologi bagaimana mendidik orang jadi pintar. Apalagi firman, dahsyat dong. 10 kali lebih pintar dari orang terpintar. Bisa dia buat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan ini. Tapi kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Faktor ini. Makanya saya percaya orang-orang muda kalau kamu sungguh-sungguh, hebat-hebat kamu nanti. Hebat-hebat kamu nanti. Orang kulihat aja masih sederhana. Udah lumayan sampai saya heran. Waktu kos di sini, minta tolong orang tuanya karena bukan jemaat kita, sudah hang dia. Gara-gara internet, gara-gara game, gara-gara itu udah hang. Terbukti dia hang, pergi dia pinjam kereta ke sekolahnya. Lalu dia pulang naik becak. Ya kan? Mana kereta? Mana ada Pak? Saya kan tadi minjam, lama dia berpikir. Oh iya, tinggal di sekolah, pikir dia mengambil ke sekolah. Itu saking hangnya. Tapi bisa diusu. Kalau orang hang gini, syukurlah tamat SMA udah lumayan lain. Masih bisa usu. Kulihat di Facebook postingannya mak ganteng, mantap juga ini kawan saya pikir. Itu masih sederhana, dia masih ngikut gitu, nggak melawan. Ngikut nggak pernah melawan. Disonggaki sama si Puji. Kau apa tuh? Diam aja dia, rendah hati dia. Gak lari dia dari sini karena dia tahu di sini aku akan didoakan, di sini aku rawat. Orang tuanya pun memaksa harus di sini. Kalau mau sekolah harus di sini katanya. Gak boleh kau pakai Android, harus pakai telepon telalit. Siap. Dan dia mau. Bisa diusu. USU kan universitas negeri terbaik lah. Kita bilang di Sumatera Utara kan. Yang orang hang gini bisa. Saya pikir orang karena Tuhan itu. Kalau dia menyadari, saya lihat itu karena Tuhan. Amin. Apalagi saudara melakukan 4 faktor ini. Makanya hebat-hebat kamu nanti. Dan itu karena Tuhan. Makanya semangat. Amin. Ayo kita berdoa.